Oke, Bapak Ibu, saya mulai ya. Selamat Gimana, pagi Bu untuk Evi? kita semua. Ya, silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Selamat pagi, Bu. Maaf. Selamat sore untuk anak-anak Ibu di kelas ini. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Gimana keadaannya sore hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat. Baiklah, kita hari ini bertemu di kelas ini untuk membahas tentang materi untuk seni budaya. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita bernyanyi untuk lagu nasional. Silahkan kepada Erik untuk memimpin lagunya. Lagunya bebas, mau lagu Halo Halo Bandung juga bisa, terserah kalian mau lagu nasional apa, silakan Erik. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Kita bernyanyi bersama lagunya Padamu Negeri. Padamu Negeri, 2, 3, ya. Padamu Negeri, kami padamu Negeri, kami berbakti. Padamu Negeri, kami berbakti. Bagimu negeri, jiwa raga. Terima kasih untuk Erik telah memimpin lagu. Kepada Ketua Kelas, Agung, silahkan memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Baik, Bu Guru. Sebelum belajar kita mulai, sebaiknya kita terlebih dahulu kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk ketua kelas kita. Baiklah anak-anak, sambil Ibu mau mengabsensi kelas kita, silakan persiapkan semua peralatan, buku ke atas mejanya. Sambil Ibu absensi ya. Semuanya hadir atau tidak? Hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Hadir. Oke, baiklah. Pada hari ini, pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang seni lukis. Kemarin kita sudah membahas tentang teorinya, dan sekarang kita membahas tentang bagaimana merancang karya seni lukis. Nah, sebelum Ibu membahas duluan tentang karya seni lukis atau bagaimana cara merancang karya lukis, Ibu mau tanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya, apa yang sudah kita bahas, apa yang kalian ingat pada pertemuan selanjutnya? Ayo, siapa yang mau mengangkat tangannya untuk memberikan komentar? Silakan, Indah. Ya, Bu. Kemarin kita sudah belajar tentang aliran seni lukis, terus teknik melukis, alat dan bahan, begitu, Bu. Oke, benar sekali. Kita sudah membahas tentang materi seni lukis, alat dan bahan, pengertian seni lukis. Nah, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan materinya yaitu merancang karya seni lukis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita raih nantinya yaitu dapat mengidentifikasi langkah-langkah dalam berkarya seni lukis dan dapat merancang karya seni lukis. Oke, sebelum kita pada kegiatan inti, ini nanti kita akan mengkonsepkan cara belajarnya. Itu pertama kita akan memberikan tampilan video, setelah itu nanti ada 2 video ya nak. Setelah kita tampilkan video, kemudian nanti Ibu akan memberikan, menyerahkan pada kalian bagaimana pendapat kalian, kemudian nanti
Setelah kita melihat videonya, Ibu akan menampilkan bagaimana cara merancang karya, kemudian nanti kamu sendirilah yang nanti merancang karyanya. Oke, baik, kita akan memulai dengan menampilkan video pertama. Ini video pertama yang Ibu share. Apa nampak semuanya, Nak? Belum. Belum nampak, Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Belum juga ya? Sudah. Sedang Ya. proses, Ya, Bu. Bu. Nggak ada suaranya ya, Bu? Ada suaranya, mungkin tidak kedengaran ya, biar Ibu buat dulu ya. Apa sudah terdengar? Belum, Bu. Mungkin bisa dilihat bagaimana cara melukis saja ya, Nak, karena dia cuma sound lagu saja, tidak ada bicara. Mandi kayak Ini ada mandi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, kalian sudah melihat tadi video pertama, itu bagaimana melukis. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana pendapat kamu tentang video yang telah Ibu tampilkan tadi? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Silahkan mengacungkan tangannya. Ya, silakan, Puspita. Videonya bagus, Ibu. Terus di situ bagaimana? Ada floranya banyak, warnanya juga kontras. Udah itu aja, Ibu. Oh, dari bagian warna ya kamu memperhatikannya. Memang kalau seni lukis kita lebih memperhatikan ke bagian warnanya ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin Ibu Enda, mungkin Enda. Anu Bu, tekniknya bagus ya, sederhana tapi bagus hasilnya. Caranya kayaknya mudah.
Nah, caranya mudah ya nak ya. Kemudian Ayu, ada yang mau disampaikan? Ya Bu, ternyata melukis nggak harus pakai kuas ya. Itu tadi kayaknya pakai apa? Cotton bud, terus pakai alat lain gitu. Nah, itu dia. Ibu mau membuka wawasan kalian bahwasanya kalau melukis itu tidak hanya tentang kanvas, kuas, cat minyak, dan melukis itu kan gampang sebenarnya. Cuman kita kan hanya melihat, ih susah ya begitu kalau kita melihat karya orang ya nak. Cuman pada tahap pembelajaran seperti kita ini, Ibu mengajari kalian cara mudah melukis saja. Dari video tersebut bisa membuka inspirasi kalian bahwasanya melukis itu mudah kalau memang kita tahu cara-cara dan teknik-tekniknya. Ini di video kedua Ibu akan menampilkan lagi karya-karya lukisan dari SMP juga, sama seperti kalian. Perhatikan baik-baik ya. Halo semua, jumpa lagi dengan Upgrade ya, akun YouTube yang membahas tentang dunia seni kekinian. Oh iya, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, gambar nomor 1, pemandangan gunung dan air terjun. Gambar nomor 2, Gunung Merapi. Gambar nomor 3, pemandangan. Gambar nomor 4, pemandangan di waktu senja. Gambar nomor 5, pemandangan gunung dan Ini adalah karya-karya yang menggunakan teknik krayon yang nantinya akan kalian buat sama seperti ini, dengan menggunakan krayon juga. gambar nomor 7, pemandangan gunung di waktu Mungkin gambar-gambar ini bisa menginspirasi kalian untuk bisa berkarya nantinya. Bagaimana cara menentukan temanya, apa yang mau digambar, itu bisa melihat contoh-contoh dari gambar berikut ini. sungai. Gambar nomor 10, pemandangan dan ekosistemnya. Gambar nomor 11, pemandangan pagi yang cerah. Gambar nomor 12, pemandangan gunung, air terjun, dan danau. Gambar nomor 13, pemandangan di waktu senja. Gambar nomor 14, pemandangan gunung dan flora. Gambar nomor 15, pemandangan gunung dan pantai. Gambar nomor 16, pemandangan air terjun. Gambar nomor 17, pemandangan gunung di malam hari. Gambar nomor 18, aktivitas di pedesaan. Gambar nomor 19, pemandangan gunung dan aliran sungai. Dan gambar nomor 20, pemandangan gunung, air terjun, dan danau. Nah, sekarang setelah kalian melihat beberapa gambar pemandangan tadi, coba kalian sebutkan 3 gambar yang menurut kalian bagus. Setelah itu, kalian tulis jawab. Oke, baik anak-anak, kita sudah melihat video yang kedua. Ibu mau tanya pendapat kalian juga. Video yang kedua bagaimana? Mungkin Rika bisa memberikan tanggapannya tentang video yang kedua. Saya, Bu. Iya, Rika, silakan. Bagaimana kamu tadi melihat karyanya? Apa yang ingin kamu sampaikan dari karya-karya tadi? Pada video kedua, saya melihat karya yang merupakan hasil dari anak SD ya, Bu ya. Itu cukup bagus karena menurut saya mereka punya Bu ya, imajinasi yang untuk ukuran anak SD cukup bagus, Bu. Apalagi pemandangan di sore hari ya, Bu ya, atau di senja. Nah, itu, Bu. Sama seperti lagu itu.
Tadi di video sudah tertera ya, Rika ya. Di situ ada karya SMP yang Ibu bilang tadi, karya sama seperti kalian SMP juga. Itu Berarti saya memang nggak fokus Bu, karena lapar. ngantuk ya Rika ya. Lapar Seperti Bu. bisa cuci muka dulu Rika, ke toilet, daripada nanti ngantuk terus tidak fokus dalam belajar. Oke, baik. Rika sudah memberikan pendapatnya. Mungkin ada yang lain? Bu, saya Bu Feby. Iya, Indah. Ternyata melukis itu tidak sesuai ya Bu warnanya ya. Walaupun gunung bisa warna ungu, merah, daun juga begitu ya Bu ya. Nah, itu dia. Lukisan itu tidak hanya harus realis, tidak harus pada kenyataannya seperti itu kita terus. Pemilihan warna juga mempengaruhi daya tarik dalam lukisan. Misalnya karya-karya tadi, Nak, kalian lihat kan, pohon tidak hanya warna hijau, ada warna pink, ada warna ungu tadi. Kemudian untuk yang daun ada warna pink, hijau, perpaduan warna juga ada. Memang kita tidak harus mengikuti warna kenyataannya, kita bisa berkreasi, itulah namanya mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan dari pikiran kita sampaikan atau kita tuangkan pada hasil karya. Penentuan warna, kombinasi warna, itulah yang bermain di seni lukis ini. Ada lagi Nak yang mau berpendapat tentang video tadi? Mungkin Erik, dari tadi Bu Lia diam aja. Ngantuk atau bagaimana Erik, atau menikmati video? Videonya saya nikmati Bu, tapi saya belum paham tentang seni lukis ini Bu. Kenapa lupa? Nggak pintar Bu membuat lukisan Bu. Nggak pintar melukis ya, nanti Ibu kasih tahu bagaimana tahapannya, karena melukis itu tidak harus susah, nanti ada tahapan-tahapannya. Nanti Ibu kasih tahu bagaimana caranya ya. Kemudian Iya, Nak, kita Bu. sudah melihat 2 video yang Ibu tampilkan tadi. Sekarang Ibu tanya, kamu punya rasa untuk menciptakan sebuah karya tidak setelah Ibu menampilkan 2 video tadi? Ya Bu, sebenarnya saya pengen mau pintar melukis Bu, tapi saya belum paham tekniknya Bu. Oke, belum tahu cara-caranya, prosedurnya bagaimana ya maksudnya Erik ya. Iya, Oke, Bu. baiklah. Pada materi ini kita kan sudah memulai untuk merancang ya Nak ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana pengertian seni lukis, kemudian bagaimana tekniknya. Teknik sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kemudian bagaimana alat dan bahan yang digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke merancang karya seni lukis. Pada pertemuan ini kita merancang hanya sampai pada sketsa, ya. Ini kita membuatnya dengan karya pribadi atau pengerjaan LKPD pribadi ya Nak ya. Ini Ibu akan tampilkan bagaimana LKPD-nya. Ya. Apakah sudah nampak? Belum Bu, proses Bu. Sudah Bu. Ya sudah. Ini Ibu sudah membuat LKPD-nya setiap orang. Nanti kamu buatlah di sini nama, kelas kamu. Kemudian nanti di sini sudah ada Ibu buat tugasnya. Buatlah karya seni lukis dengan tema bebas ekspresi menggunakan media kertas, karton, dan krayon. Lakukan proses penciptaan sesuai dengan langkah-langkah yang sebenarnya. Kemudian nanti setelah kamu menyelesaikan hasil lukisan, kamu bisa menjawab dari pertanyaan yang ada di LKPD yang telah Ibu berikan nantinya ya Nak ya. Ini dia, berarti tugas kita yang pertama adalah membuat karya lukis dengan tema bebas. Sekarang Ibu serahkan kepada kamu
Pilih temanya bebas sesuai dengan kreativitas kamu, karena ini Ibu mau melatih kamu untuk lebih kreatif, ya, lebih termotivasi untuk menciptakan karya dari hasil pikiran kamu. Nah, selama Ibu membuat atau menugaskan kamu untuk membuat karya, nanti kita mengerjakannya beberapa menit, ada 20 menit lagi tersisa untuk membuat rancangannya. Silakan kamu pilih temanya. Kemudian selama kamu memikirkan bagaimana temanya, Ibu mau tentang prosedur dalam berkarya. Oke, siap Pak. Baiklah, anak-anak, saat ini kita akan mulai materi dari teater. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, sambil kamu memikirkan dulu apa yang ingin kamu gambar, tema yang kamu lakukan, Ibu akan mempresentasikan sedikit saja teknik atau prosedur, maksud Ibu prosedur dalam berkarya. Membuat karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Di sini Ibu ada membuat 3 yang harus dalam prosedurnya, yaitu prosedur berkarya seni lukis, alat dan bahan berkaryanya, kemudian nanti di pertemuan selanjutnya disinilah langkah-langkah berkarya seni lukis dengan menggunakan teknik krayon. Ini di pertemuan selanjutnya. Tapi pada pertemuan ini kita hanya sampai membuat sketsa saja. Bagaimana sih langkah-langkah dalam berkarya seni lukis? Itu yang pertama adalah memunculkan gagasannya, mengembangkan imajinasi apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain atau pengalaman kita sendiri. Kemudian memunculkan gagasan itu bisa melihat objeknya secara langsung, kemudian bisa melihat dari buku atau majalah, kemudian bisa melihat dari internet atau dokumen lain tentang lukisan, kemudian mengunjungi kegiatan seni lukis atau museum. Yang kedua, media yang kita pakai, kita harus menentukannya. Yang pertama kan kita, tadi Ibu bilang kita menggunakan kertas, kemudian kita menggunakan krayon. Kemudian yang ketiga, langkahnya adalah menentukan tekniknya. Dan yang keempat, membuat sketsa. Dalam pembuatan sketsa ini, Nak, kita harus menggunakan pensil dengan goresan yang tipis, tidak boleh menekan pada kertas. Kenapa? Karena ketika kita untuk menghapus sisa pensil tadi itu membekas, itulah yang membuat nanti karya kita terlihat tidak bagus, tidak rapi. Jadi ketika kita membuat sketsa, kita harus menggunakan pensil dengan goresan yang tipis saja. Kemudian yang terakhir kita nanti akan mewarnai dengan menyempurnakan lukisannya. Begitulah langkah-langkah dalam membuat karya ya, Nak ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Sudah jelas langkah-langkah dalam berkarya seni lukisnya, Nak? Izin tanya, Bu. Sudah, Bu. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Enda. Apa nggak boleh pakai pensil warna, harus pakai krayon, Bu? Nah, minggu kemarin Ibu sudah bilang, kalau menggunakan krayon itu lebih cepat penggunaannya atau lebih cepat pengerjaannya. Dan gradasi warnanya lebih sil warna, pengerjaannya lebih lama. Jadi kita kan minggu kemarin kita sudah menentukan medianya, karena kita sudah menggunakan, kita bilang kita menggunakan, kesepakatan kita menggunakan krayon dan kertas. Enda tidak bawa peralatannya ya? Iya, Bu, punyanya pensil warna, nanti pinjam sajalah ya. Ya, boleh dipinjam. Ya, Bu. Sampai di sini sudah jelas, Nak? Temanya Oke, sampai di sini tidak. Nah, temanya tadi sudah Ibu bilang, ini berkreasi kamu sendiri, temanya bebas, bisa pemandangan, bisa hewan, Ibu bebaskan kepada kamu, biar kamu lebih termotivasi untuk lebih kreatif dalam menggambar, tidak Ibu bataskan, harus menggambar bunga, tidak, harus menggambar pemandangan, tidak, Ibu bebaskan kepada kamu berkreasi sendiri. polkadot saja Oke, bisa. Kenapa Indah? Bikin polkadot aja bisa ya, Bu, bulatan gitu. Susah, Bu.
Pasti bisa. Ayo coba dulu membuat sketsa, nanti Ibu bantu. Ya, silahkan membuat gampang. Kalau polkadot lebih ke menggambar bunga, mendekati bunga bisa. Gambar sesuai dengan yang kamu bisa. Cobalah nanti ibu koreksi lagi. Ibu bantu. Bisa? Ibu kasih waktu 10 menit atau 15 menit untuk membuat sketsanya saja dulu ya, Nak. Silahkan buat sketsanya dengan tema bebas pada kertas gambar kamu, menggunakan pensil. Ingat, ketika kamu menggambar, jangan menekan pensil pada buku gambar. Jadi, goreskan dengan goresan tipis saja pensilnya. Baik, silakan kerjakan. Nanti jika ada kesulitan dalam menggambar, silakan tanyakan pada saya. Saya akan membantu. Apa ada pertanyaan, Nak? Nggak bawa krayon. Saya tuh mau punya pensil warna, Bu. Orang tua saya lagi nggak punya duit. Sepertinya ini Wahyudi kebingungan ini. Ada yang sulit, Wahyudi? Yahudi. Kenapa teman kamu? Ada Bu lagi nyoba gambar. Baik, silakan kerjakan ya. Ibu tunggu. Kalau ada yang sulit, silakan bertanya kepada Ibu. Rendra tadi nanya aja Bu, tapi saya cuekin. Ada yang kesulitan, Rendra? Ada yang mau ditanya? Iya Bu, ini untuk nyampur warna gradasinya itu loh, gimana kok hasilnya tadi kok contohnya itu bagus-bagus itu. Sedangkan kita kalau pakai alat yang kita bawa ini bingung Bu kalau gradasi warnanya itu. Pasti ada racian khususnya atau teknik khususnya. Nah, sebenarnya ini teknik mewarnai nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya, karena kita pada pertemuan ini hanya sampai sebatas membuat sketsa pensil saja. Nanti di pertemuan selanjutnya kita langsung mewarnai dan menggunakan teknik krayon tadi. Tapi oke, Ibu bahas sedikit saja. Ketika kamu menggunakan krayon, itu beda dengan menggunakan pensil warna. Ketika menggunakan krayon, warna tua yang terlebih dahulu kamu gunakan. Kemudian nanti dicampurkan dengan warna yang lebih muda. Itulah teknik krayon. Jadi dia ketika mencampurkan warnanya itu punya teknik seperti teknik melingkar. Mencampurkan warna dengan melingkar-lingkarkan krayonnya, mencampurkannya sampai batas antara warna tua dan warna muda itu terhaluskan. Ada lagi pertanyaan? Oke, kembali membuat sketsanya ya, Nak ya. Nanti satu orang terpilih, Ibu pilih untuk ke depan menunjukkan hasil karyanya. Silahkan nanti kamu ceritakanlah tentang karya kamu itu. Sepertinya Lisa lagi bengong dia. Apakah ada kesulitan, Lisa? Atau lagi kepanasan? Ya, kepanasan, Bu. Tapi sudah hampir mau selesai loh, Bu, punya saya. Sketsa saya sudah hampir selesai. Dilanjutkan ya. Baik, waktunya sudah habis ya, Nak ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Tinggal dikit, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Nah, iya, Rendra sudah menciptakan karyanya. Nah, oke. Karena Rendra sudah menciptakan karyanya, sudah menunjukkan juga, kita persilahkan Rendra untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan karyanya ini. Silahkan. Apa yang kamu buat di dalam karya kamu itu? Iya Bu, terima kasih waktunya. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Jadi karya saya ini adalah karya pemandangan ya, ini gunung. Nanti Gunung. kabarnya.
Gambarnya gunung legend. Di buku itu terdapat apa kerbau yang sedang memakan rumput. Oke, berarti kamu Ini mengangkat buku. pemandangan pedesaan ya. Ya Bu. Nah, mungkin ada yang mau berkomentar tentang gambar pedesaannya dari Rendra atau bertanggapan ini kurang atau proporsinya kurang. Ada yang mau menanggapi? Mungkin kurang. Oh ya, kalau menurut saya lukisan sketsa Cik Rendra sudah lumayan bagus Bu, untuk keseimbangannya, untuk proporsinya itu sudah lumayan. Itu aja Bu. Oke, berarti sudah baik ya. Ibu lihat juga penempatan objeknya, cara menggambarnya, kemudian goresannya itu sudah baik ya. Tadi Ibu lihat karyanya Puspita, dia mengangkat-ngangkat, mungkin dia mau mempresentasikan karya lukisannya. Sudah diwarnain ya Puspita ya? Sudah Ibu. Apa yang kamu gambar di situ Puspita? Mungkin bisa diceritakan? Ini ceritanya di taman Ibu. Ada ayam sama ada burung, lagi siang hari. Terus ada pohon. Di sini ada pohon buah belimbing. Ada awan Ibu. Udah begitu aja Ibu. Oke, karyanya Puspita. Ada yang mau menanggapi nak? Mungkin ada yang kurang, misalnya awannya terlalu kecil Bu. Kemudian itu Bu, kurang ada rumput-rumputnya. Ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Iya, Erik silakan. Pohonnya itu terlalu kecil Bu. Hampir sama ukurannya dengan burungnya Bu. Nah, proporsinya ya, perbandingan antara pohon dan burung. Ada lagi Iya Erik? ukurannya Bu. Ukurannya aja Bu, ukurannya Bu. Oh, masalah ukurannya Erik ya. Mungkin nanti kita bisa merevisi karyanya atau membuat karya yang baru ya nak, karena Ibu belum membuat atau merencanakan untuk mewarnai, karena belum Ibu kasih tahu kamu bagaimana teknik mewarnainya, biar nanti hasil karya kamu bagus. Kalau itu kan belum gradasi ya, masih satu warna Iya, Ibu Pak. lihat. Ya, ini pakai pensil warna tadi Bu. Oke, nanti bisa diperbaikin. Oke, anak-anak, Ibu lihat karya kalian tadi itu sudah bagus. Tinggal nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mewarnainya dengan menggunakan teknik gradasi warna, medianya krayon. Nanti Ibu kasih tahu lagi bagaimana cara mewarnainya, teknik-teknik mewarnainya. Sampai di sini. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang telah kamu pelajari pada materi hari ini? Bisa Indah mengemukakan pendapatnya? Apa yang kamu dapat pada materi hari ini? Baik Bu, hal yang saya dapatkan kita menggambar krayon itu dengan melukis menggunakan krayon itu menggunakan gradasi, terus apa ya lagi ya? Ya begitulah Bu. Saya dulu Iya Wahyudi. dapat poin Ibu ya. Kalau yang saya dapat tadi beda teknik, beda media akan berbeda juga teknik cara. Nah benar, beda media, beda lagi tekniknya. Jadi ketika kamu menggunakan cat air, beda tekniknya. Ketika kamu menggunakan krayon juga beda tekniknya. Mungkin Saya sampai lagi, di sini. Bu, saya iya, lagi. Lisa, silakan Lisa. Ya, ternyata melukis itu tidak hanya dengan menggunakan kuas aja ya, Bu. Banyak alat yang bisa digunakan untuk melukis. Iya benar, melukis itu tidak hanya menggunakan kuas di kanvas dengan modal yang mahal, tidak. Kita
bisa melukis di mana saja dengan media yang murah juga bisa. Kamar kamu, dinding kamar kamu juga bisa menjadi media untuk mengekspresikan karya kamu, menggambar bunga atau menggambar doodle art juga bisa. Jadi melukis itu tidak hanya dengan kanvas atau kuas saja ya anak-anak ya. Sampai di sini. Tadi Indah juga memberikan pendapatnya, merefleksikan materi kita, apa yang telah dia dapat, kemudian Wahyudi juga sudah. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas nanti tentang teknik dalam mewarnai dengan menggunakan gradasi warna. Oke, nak, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa. Silahkan yang memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Demikian ya, tadi temannya kan sudah. Rendra mungkin ya, silakan pimpin doanya. Siap Bu, siap. Lagi bengong. Bentar ya, Dek, ya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rendra. Sampai jumpa anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Febi. Selamat sore. Sore Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kembali ke Pak Rendra. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu.